Kos mereka dipenuhi aroma minyak bekas dan serpihan basreng yang berceceran. Diva dan Ririn duduk berhadapan. Dir, lihat gak sih? Tercapek-capek ngulek, goreng, sama bungkus tiap hari. Tapi hasilnya gini-gini aja. Sekarang cicipin lagi, rasanya aneh banget. Asin, tapi ada pahitnya juga. Kamu yakin nih bumbu racikan kamu bener? Lah, kamu yang goreng kelamaan, Div. Aku kan udah bilang, minyaknya jangan ditinggalin. Kalau gosong yang pasti pahit lah. Aku udah capek ngomong, tapi kamu merasa selalu benar. Aku cuma tinggal menerabot nulis sambil pesanan, bukan ninggalin sejam juga. Lagian, kamu kan bisa bantu ngawasin, bukan malah asik main HP. Aku tuh main HP karena nge-DM channel pembeli kita. Kalau aku nggak promosi, siapa yang mau tahu jualan kita? Promosi sih promosi, tapi ujung-ujung yang kamu DM itu gak ada yang beli. Aku lihat semuanya cuma harga aja, terus hilang. Ya terus aku usaha lah, daripada kamu tiap hari ngeluh, nyalain rasa, nyalain bahan. Nah, aku juga kadang. Padahal kamu sendiri gak pernah bawa dengerin saran aku. Halah, saran kamu sering gak masuk akal. Aku tiap hari nguluk capek, lepas bawang. Ini minyak panas nih sampai lambat aku bawa gosong. Masih jadi bilang kurang usaha. Kamu enak, duduk depan kipas, main HP. Tapi ngomongin kayak paling capek. Lah, kamu pikir ngatur foto, ngedit-ngedit gitu, bikin caption tuh gampang apa? Aku yang edit itu sampai mata pedih. Bajuan kita menarik, tapi percuma juga sih kalau produknya aja rasanya aneh. Rasanya aneh itu karena bumbunya asal. Aku udah bilang dari awal ya, campuran cabainya kebanyakan. Kamu tambahin lagi segambreng malahan. Gimana orang gak protes coba? Kamu ngomong kayak gitu karena gak tahu dari rasa. Karena yang aneh itu ya, bikin penasaran. Tapi ya kalau yang gorengnya asal, semua jadi gagal pastian. Dari rasa apaan dah? Yang jualan basrengnya, bukan eksperimen restoran. Kalau mau laku, ya tinggal bikin yang enak, gak usah sok-sokan. Kalau gitu, kamu berhenti aja gitu. Ya udah sih, nggak apa-apa. Aku bisa terusin sendiri kalau kamu udah bosan. Aku bukannya bosen, cuma ya... Yaudah, terserah kamu aja deh. Aku capek ngomong juga. Kedua yang terdiam lama. Diva natap uang kembali yang tak seberapa itu, sementara Ririn memandangi basreng gosong yang belum dikemas. Keesokan harinya, pagi itu, di meja kecil, tersisa piring bekas mie instan dan sebotol air mineral setengah isi. Diva termenung menatap ponselnya yang sepi notif. Dari kemarin aku posting di semua grup jualan, tapi yang ngecek cuma 1 orang. Aku juga tadi catat konten kita. Total penjualan bulan ini cuma 4 bungkus, Div. 4 bungkus aja bayangin. Padahal udah ubah foto, ubah caption, diskon juga udah. Udah kayak gitu masih aja gak laku ya. Aku sampai ngerasa basreng ini kayaknya sial ya. Tiap kali kita makin semangat, malah makin sepi pembeli. Mungkin emang rasa kita tuh kurang cocok kali sama selera orang. Atau mungkin ya ada nasib kayak gini. Aku capek, Rin. Capek lakuin semua tapi gak ada hasilnya. Ongkos bentar lagi jatuh tempo. Minyak gorengnya habis. Makan apa kita? Aku masih punya dikit uang sih. Tapi itu pun kayaknya masih kuat beli beras sama telur. Udah gak usah belanja bahan lagi. Kalau udah kayak gini, mungkin aku berhenti aja ya. Udah gak sanggup nih. Div, aku punya ide. Ide apaan? Jangan bilang mau jualan yang lain ya. Aku udah trauma kemarin sama yang gorengan itu. Enggak, bukan jualan. Aku mikir gini, kenapa kita nggak jadi konten kreator aja? Sekarang kan banyak tuh orang yang borong makanan di warung, terus kayak apalah review-review gitu. Banyak-banyak nonton, bisa viral. Konten kreator? Kamu sadar nggak? Kamera kita aja cuma sampai kentang yang baterainya gampang panas. Lagian ngapain borong makanan kalau duit aja pas-pasan? Ya bukan beneran diborong lah, Div. Kita pura-pura aja. Tinggal beli video pas milih makanan. Soalnya beli banyak lah. Terus nanti di-cut videonya. Gampang kan? Diva memandang Ririn lama. Jadi maksud kamu kita pura-pura beli tapi nggak bayar gitu? Kamu gila atau gimana nih? Kalau ketahuan gimana coba? Ya kita rekamnya rapi aja karena lagi bikin vlog. Habis itu tinggal kabar pelan-pelan keh. Kalau videonya bagus kan bisa viral. Orang kan suka tuh ngeliat yang heboh. Percaya deh. Aku sih ngerti maksud kamu ya. Emang kalau ketahuan kan bisa berape. Ya bayangin aja ya kalau viral nih bisa jadi jalan kita mau dari keadaan begini. Banyak kalau yang mulai dari iseng-iseng terus akhirnya dapat endorse, dapat duit. Ya juga sih. Mungkin ya siapa tahu aja dari situ daripada rezeki beneran. Nah kan, iya tuh udah aku bilang. Tinggal atur konsepnya aja. Aku bagian rekam sama edit lah kayak biasa.
kamu acting nih jadi pemborongnya. Gampang kan? Tapi kalau sampai ketahuan pura-pura, aku gak mau tanggung jawab loh ya. Santai aja. Aku udah kepikiran tempatnya juga. Ada orang di ujung gang sebelah tuh yang jualan rame, tapi penjualnya tuh agak lemot. Kamu ingat banget ya, sampai mikirin targetnya segala. Ya harus dong, Div. Kalau cuma duduk nunggu bus serang ini, kita gak bakal kemana-mana. Oke deh, aku ikut aja. Keesokan harinya, Rina sudah sangat semangat. Sementara Diva baru bangun. Div, ayo buruan siap-siap. Hari ini tuh hari besar kita. Kalau berhasil, mungkin saran nanti kita punya banyak viewer. Aduh, aku masih ngantuk, belum sarapan. Perut bunyi mulu dari tadi. Ya nanti aja sarapan di warung. Kan sekalian bikin konten. Kamu yakin nih gak bakal masalah? Yakin dong, aku udah atur semuanya. Nanti aku rekam dari sudah agak jauh. Kamu tinggal jalan masuk, ya kayak orang baik duit lah. Kayak orang baik duit. Sental aku aja jebol nih. Ya nggak apa-apa, udah buruan. Ganti baju aja yang rapiin dikit. Jangan pakai kaos tidur. Masa tampamu kayak orang kesiangan. Oke. Tapi nanti kamu pastiin ya, jangan sampai kamera HP kamu tuh nge-freeze. HP kamu kan suka lemot. Aku udah bersih memorinya kok. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sudah siap. Mereka pun berjalan ke arah warung yang dituju. Div, posisi kamera udah oke nih. Kamu masuk dari sana aja ya, yang nggak dramatis dikit. Dramatis gimana maksudnya? Ya, yang kayak di video-video gitu loh. Jalan pelan-pelan, terus pas sampai depan warung tuh langsung senyum lebar lah sambil ngomong kenceng. Ih, udah kayak artis ya. Ya harus dong, ayo semangat. Mereka pun tiba. Ibu pemilik warung sudah sibuk menata. Rina memberi aba-aba, lalu mulai merekam. Diva pun mulai beraksi. Bu, saya barang semua ya. Ini mau bagi-bagi rezeki. Wah, makasih anak, mau dibungkus semua nih. Aduh, rezeki hari ini. Diva dan Ririn saling pandang dengan panik. Lalu Diva buru-buru menjawab, Nanti aja ya bu, sabar lagi ntar. Nunggu mobil dulu, biar langsung diangkut semua sekalian. Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya siapin dulu ya. Diva pun langsung keluar, seolah-olah menerima telepon. Lalu Ririn mematikan kamera. Mereka pun kabur cepat mungkin. Astaga, Dit, sumpah deg-degan banget tadi. Gue pikir kamu bakal kelepasan ngomong apa gitu. Lu juga gemeteran tau nggak? Tapi videonya keren banget loh, sudutnya pas, suaranya juga jelas. Kalau dikit nih, bisa banget tuh jadi konten kita. Rasanya kayak jadi aktris viral dadakan ya. Nah kan, udah aku bilang, ini baru awalnya aja. Nanti kalau video pertama sukses, kita bisa bikin versi lain, dan tempat lain lagi. Waduh, pelan-pelan dulu lah. Beberapa hari kemudian, kos mereka terasa riuh ketika Ririn menjerit dengan girang. Dip, bangun cepet. Sumpah, kamu harus lihat ini. Video kita semalam itu viral, Dip. Beneran viral. Viral? Baru juga diupload kan, masa langsung naik? Nih lihat nih, udah 20.000 view lebih. Terus komentarnya becipun. Gila ya, Dip, mereka percaya beneran loh. Seriusan nih? Aku pikir kalian cuma ditonton teman-teman aja. Ternyata baik banget ya. Kok orang gak mau percaya ya? Ya iyalah, dunia itu kan suka malah kayak gini. Lagian kita gak ngitung siapa-siapa, cuma pura-pura bareng doang. Ya tetep aja bohong Rin. Ntar kalau ketahuan bisa melu banget nih. Yang penting hasilnya positif. Akhirnya kamu ngerasain juga kan euforianya. Kalau video kalian nanti tembus, kita bisa tuh mana channel. Bayangin aja, tiap bulan dapat uang cuma dari pura-pura. Kalau emang bisa, jangan ditolak dong. Ya makanya, bikin video kedua. Kali ini jangan di warung yang sama. Nanti ketahuan, kita cari tempat baru lah. Boleh. Dialognya harus kayak gimana? Masa aku cuma bilang bareng semua ya? Kayak kemarin, kurang dramatis tahu? Kali ini kayaknya kamu harus lebih menjiwai kayak mediksi gitulah, netizenin luluh. Boleh juga. Ide kamu ngalir banget ya ternyata. Ya dong, aku gitu loh. Ntar habis video kedua naik, kita lanjut video ketiga. Kalau story duit kita tuh cair, kamu mau ngapain duluan? Kayaknya aku beli skincare dulu deh. Dan kalau syuting itu takut muka jelek. Kamu? Aku mau makan enak tiap hari. Capek jadi orang miskin. Besok kita gas lagi ya. Deal, habis syuting kita mampir ke kafe ya. Beberapa minggu kemudian, mereka berubah total. Baju baru bertumpuk di kasur. Kantong belanja pun berserakan, serta meja mereka
dipenuhi skincare berderet. Gila ya Div, hasilnya kayak mimpi. Dulu tiap hari ada diskonan di minimarket. Sekarang beli serum aja ngeliat harga kita. Ini baru hidup. Iya, dulu aja sabun cuci muka tuh mesti patungan. Tapi Rin, kamu yakin gak keterlaluan? Kita dapat video pertama loh. Lah justru itu doi. Uang pertama tuh harus dirayain. Kalau enggak nanti rezeki mampet. Katanya sih gitu di TikTok. Uang mah harus diatur juga lah, bukan diamburin. Ya nggak bisa gitulah. Sekarang kita bukan lagi Rina sama Divine dulu. Kita tuh konten kreator sukses. Penampilan tuh modal utama. Iya sih. Ini namanya ya investasi jangka panjang. Lagian tiba skincare tuh ngeliat wajah kita makin glowing. Siapa tahu kan mereka mau endorse. Nanti kita bisa bikin nih konten behind the scene gitu, berkatan profesional. Inti santai aja Div. Uangnya kan masih banyak nih. Belum lagi kalau video lain nanti viral juga. Beberapa hari kemudian, baru pulang dari kafe mahal. Saat itu, Diva buka catatan keuangannya di ponsel. Wajahnya terlihat khawatir. Rin, aku baru ngecek, saldo kita segini Dan. Padahal berseminggu loh sejak cair. Masa sih? Kayaknya masih banyak deh. Kemarin kita kan belum tarik semuanya kan? Udah Rin, udah aku tarik semua. Soalnya kau minta bayar skincare sama Sela Studio. Oh itu, ya udah nggak apa-apa lah. Besok kita dapat lagi kan, santai aja. Biar kau jangan lupa ya. Dan nunggak nih, 2 minggu nanti diusir loh kita sama Bu Kos. Div, kamu tuh kaku banget. Masa mikirin uang cuma bayar kos? Dinikmatin juga hidup itu, mikirin tagihan mulu. Ya tapi ya, masih tiap hari nongkrong di kafe, skincarean, belanja baju. Nih kita kan bukan orang kaya Rin, cuma lagi untung aja sesaat. Ya elah Div, tenang aja. Nanti kan bisa bikin video baru yang lebih niat. Viewersnya naik, uangnya masuk lagi, beres. Kamu yakin segampang itu? Kalau video kali ini nggak viral, gimana? Ya bikin lagi lah, dunia tuh luas Div. Jadi konten gak bakal habis. Aku cuma takut nanti kita balik titik awal, nggak punya apa-apa, malah utang di mana-mana ntar. Div, denger ya, kita udah jauh. Sekarang tuh, kita udah sukses. Jangan kebanyakan mikir. Rin, aku cuma realistis loh, duit itu bisa habis. Dan nama baik, rusak, susah diperbaikin. Urusan nanti tuh, yang penting sekarang, nikmatin dulu semuanya. Lagi masa kamu gak seneng sih? Jah kita tuh makin cantik depan kamera. Ya seneng sih, tapi entah kenapa aku rasa semuanya itu semurin. Beberapa bulan berlalu, tak kenapa hari itu, suasana mereka memanas. Setelah pertengkaran kecil itu, kipas angin di kamar kos tidak mendinginkan suasana. Rin, kamu edit ilmu banget sih. Dari tadi udah hampir 2 jam, tapi videonya baru separuh. Papirnya deh kayak gitu tuh, kali langsung kelar gitu. Aku tuh ngatur banyak, kasih sih, potong bagian jelek, rapiin suara kamu yang gedang cempreng itu. Cempreng apaan? Suara natural itu tidak suka. Kamu tuh terlalu perfeksionis. Ya aku tuh berusaha biar kontennya kelihatan bagus. Emang kamu pikir yang bikin video ini punya siapa? Kamera, ide, edit, semua dari aku Div. Tapi kan aku muncul depan kamera, aku bikin mereka nonton. Kalau nggak ada aku, siapa yang mau lihat? Ya tapi kalau nggak ada aku, kamu cuma cewek yang ngomong bareng semua ya Bu. Tanpa konteks, kamu tuh ya cuma model muka sama gaya doang. Wah, enak aja kamu Rin. Kau kira aku gak punya andal apa-apa? Aku yang latihan ngomong, mending pura-pura depan banyak orang. Itu juga butuh nyali loh. Lah, kalau nggak ada aku yang ngerekam, kamu bisa apa? Mau selfie sendiri gitu, sambil pura-pura borong? Aneh kali. Ya minimal aku bisa nyari ide juga. Kan gak selalu kamu dong yang mikir. Selama ini dari siapa? Dari aku semua kan? Aku yang cari tempat lah, riset hashtag lah, ngedit kita sampai jam 2. Kamu tinggal tampil manis, itu dapat pujian. Nah, terus mau nyaparin? Mau ganti posisi gitu? Aku edit, kamu nampil, bisa aja kok. Dan ngerasain juga gimana rasanya deg-degan disorot. Lucu kamu. Kamu pikir aku mau tampil kayak kamu? Enggak. Aku cuma pengen sadar aja kamunya. Semua ini tuh gak cuma soal siapa yang kelihatan di kamera. Ya aku sadar lah, tapi kamu harus ngerti juga. Orang nonton itu kan aku yang di depan. Netizen kan gak tahu siapa yang edit, gak peduli juga. Mereka cuma tahu wajah siapa yang di video. Ini dia nih Div, kamu kebanyakan mikirin pujian. Padahal tanpa aku ya, semua gak bakal jalan. Kamu tuh bintang layar, tapi aku fondasinya. Kalau kamu merasa paling penting, kenapa gak bikin channel sendiri aja?
Kira aku gak bisa apa? Kalau aku mau bisa kok. Tapi selama ini aku masih percaya kita tuh tim, bukan saingan. Ya aku juga pengen yang itu. Tapi kamu selalu ngerasa kerjaan kamu yang paling berat. Dan aku juga capek Korin. Ya sudah pura-pura. Aku juga nanggung malu kalau ketahuan bohong. Biar aku gak susah apa? Ini di bagian kamu. Aku juga takut, Dip. Tapi bedanya aku gak pernah ngeluh. Nah kamu gak kelihatan di depan kamera. Tinggalnya di kamar. Aku yang di lapangannya. Oke, jadi kamu ngerasa paling berjasa gitu. Enggak. Aku cuma mau kamu berhenti ngeremehin peran aku juga. Gue ngeremehin ya. Tapi kamu itu selalu acting kayak semua itu salah. Mending istirahat aja lah, mas debat. Udah silakan. Tapi jangan lupa, besok kita masih syuting nih. Mau gak mau kita harus kompak. Beberapa minggu berlalu, tidak ada kemajuan. Hingga pagi itu, Diva duduk termenung, sementara Lilin sibuk membolak-balik layar HP-nya dan notifikasi yang sob. Tidak ada kabar lagi, transfer ataupun AdSense. Tiba-tiba, suara katuan keras membuat mereka terlenjak. Ibu kos sudah berdiri di sana. Ririn, Diva, ini udah lewat cerita. Tapi udah 3 bulan loh nih, belum juga bayar. Kan ini tinggal sini apa enggak? Maaf banget ya Bu, Kami lagi nunggu transferan. Mungkin besok masuk. Uangnya dari AdSense Bu. Udah diproses, cuma belum cair aja. Udah 3 bulan nak, ibu juga punya tanggungan, listrik, air, semua harus jalan. Kalau besok belum ada juga, kan keluar aja dari sini ya. Bu, tolong kasih waktu dikit lagi ya, kami bakal bayar. Sumpah, cuma lagi seret aja sekarang. Ibu udah baik kasih kelonggaran ya. Kalau besok belum bisa, silakan cari tempat lain. Rin, kok kita beneran habis semua ya? Iya Div, aku udah cek semuanya. Bahkan di tabungan pun udah juga kosong. Hah? Aku udah bilang dari awal Rin, jangan terlalu poros. Tapi kamu gak dengerin. Lah, kamu juga nikmatin semuanya. Untuk makan di kafe, ikut foto studio. Jangan nyalain aku doang ya. Nah besok dia suruh keluar beneran, kita mau kemana nih? Gak tau lah, mungkin sementara dari tempat temen dulu, atau cari kontrakan murah. Masih mau lanjut bikin kontennya? Entahlah itu, nanti tenaga lagi rasanya. Keesokan harinya, mereka tidak bisa membayar uang kos itu. Dan akhirnya, diusir oleh ibu kos. Mereka pun keluar dengan mata sembab. Bukan hanya karena malu, tapi karena sadar, yang mereka banggakan selama ini hanyalah semu.